Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada pagi hari menjelang siang ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Dan terakhir kita sampai poin yang ke-96 dan sebagian dari poin ke-97. Di poin ke-97 Al-Imam Al-Barbahari berkata, wa'rif li Bani Hashim fadlahum liqarabatihim min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kenalilah oleh kalian keutamaan Bani Hashim karena ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'rifu fadla Quraisy wal Arab wa jami'at afkhal. Dan kenalilah keutamaan orang-orang Quraisy dan juga orang Arab serta seluruh keturunan mereka. Fa'rif qadrahum wa huquqahum fil Islam wa maulal qaumi minhum. Serta kenalilah hak-hak mereka di dalam Islam dan maula mereka adalah bagian dari mereka. Wa ta'rifu li sa'irin nasi haqqahum fil Islam. Dan kenalkan kepada semua manusia hak-hak mereka di dalam Islam. Ya. Di poin ke-97 ini yang pada pertemuan terakhir telah kita jelaskan bahwa termasuk landasan Islam yang perlu untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah adalah mengetahui nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengetahui nasab Rasulullah. Ini termasuk bagian dari ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara konsekuensi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengenal nasabnya dan juga mengenal ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga perkara penting, mengetahui ahlul bait
Karena apa? Karena ya ikhwah, ketika seseorang tidak dibimbing secara benar di dalam memahami persoalan yang terkait dengan ahlul bait, maka dia sangat rentan akan terjatuh pada penyimpangan-penyimpangan. Dan realita saat ini telah menunjukkan bahwa pemahaman yang keliru terhadap kedudukan ahlul bait telah mengakibatkan demikian banyak kelompok yang menyimpang. Ya, nampak perbedaan yang sangat menyolok di dalam mensikapi ahlul bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara kelompok yang demikian tingginya memuliakan ahlul bait sampai berlebihan, sehingga ada sebagian mereka menganggap bahwa di antara ahlul bait itu seolah-olah sebagai ilah yang berhak disembah dari selain Allah. Ada juga kelompok yang sebaliknya, yaitu kelompok yang merendahkan ahlul bait, membenci ahlul bait. Adapun ahlus sunnati wal jamaah adalah kelompok yang senantiasa bersikap pertengahan. Ahlus sunnah memiliki sikap memuliakan ahlul bait, mencintai ahlul bait, tetapi tidak berlebihan di dalamnya. Kenapa? Karena ahlul bait juga manusia biasa, yang keutamaan serta kemuliaan ahlul bait itu tergantung pada ketakwaan mereka, tergantung pada sejauh mana ittiba'nya mereka kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di poin ke-97 ini Al-Imam Al-Barbahari memerintahkan kita untuk mengenal keutamaan ahlul bait. Siapakah ahlul bait? Karena di sini disebut Bani Hashim. Ya. Ahlul bait sebenarnya ada sebutan yang sinonim. Sebutan lain dari ahlul bait tanpa huruf H yaitu alul bait, atau disebut juga dengan al-itrah pakai ain, itrah. Ini juga yang dimaksud adalah ahlul bait kalau dikatakan al-itrah atau alul bait. Mereka ahlul bait, alul bait atau al-itrah adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik keluarga yang tinggal serumah dengan beliau, yakni para istri-istri beliau, ataupun keluarga yang terkait dengan hubungan nasab yang tidak diperbolehkan memakan harta sedekah. Ya, inilah ya, ahlul bait adalah semua Bani Hashim. Ya, makanya yang pertama kali disebutkan oleh Imam Al-Barbahari, wa'rif li Bani Hashim fadlahum. Karena Bani Hashim itu ahlul bait. Demikian juga semua putri beliau dan juga anak cucu beliau
itu adalah Ahlul Bait hingga hari kiamat. Demikian pula Bani Al-Muttalib menurut salah satu pendapat para ulama termasuk dikategorikan sebagai Ahlul Bait. Ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimanakah menyikapi Ahlul Bait? Secara garis besar, secara global ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok manusia di dalam menyikapi Ahlul Bait. Kelompok pertama adalah Syiah Rafidhah. Mereka adalah orang-orang yang sangat berlebihan di dalam memuliakan dan mengkultuskan Ahlul Bait. Tapi Ahlul Bait versi mereka, karena orang-orang Syiah Rafidhah membatasi Ahlul Bait hanya pada orang-orang tertentu saja. Dan mereka berlebihan di dalam memuliakan dan mengkultuskannya. Di antara mereka yaitu kelompok Sabaiyah, sampai berlebihan di dalam memposisikan Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka beranggapan Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan yang berhak disembah. Ini bentuk ghulu. Demikian juga di antara bentuk ghulunya mereka, berlebihannya mereka mengkultuskan Ahlul Bait. Mereka beranggapan bahwa Ahlul Bait itu maksum, terjaga dari dosa. Ya. Di antara bentuk berlebihannya mereka di dalam mengkultuskan Ahlul Bait, mereka anggap Ahlul Bait itu mengetahui perkara-perkara gaib. Ya. Inilah kelompok pertama, kelompok Syiah Rafidhah. Bahkan di antara bentuk ghulunya mereka terhadap Ahlul Bait, yaitu mereka mengatakan bahwa a'immah, imam-imam Ahlul Bait, kedudukan mereka lebih mulia daripada malaikat dan nabi, seperti yang diucapkan oleh Khumaini. Ya. Kemudian menurut Syiah Rafidhah, di antara konsekuensi kecintaan kepada Ahlul Bait adalah bara', harus benci, harus berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar serta mayoritas para sahabat. Ya. Menurut mereka, barang siapa yang mencintai Abu Bakar dan Umar, berarti dia telah memusuhi Ahlul Bait. Inilah kelompok pertama yang sangat keliru dan menyimpang dalam menyikapi Ahlul Bait. Adapun kelompok kedua, golongan manusia di dalam menyikapi Ahlul Bait, kalau yang pertama tadi ekstrim, berlebih-lebihan di dalam memuliakan dan mengkultuskan Ahlul Bait. Kita sudah sebutkan di antara contoh bentuk ekstrimnya mereka. Maka yang kedua adalah an-nawasib atau an-nasibah. Ya. Siapa itu an-nawasib? An-nawasib adalah orang-orang yang berkeyakinan bahwa membenci dan memusuhi Ali bin Abi Thalib dan anak cucunya
yaitu Ahlul Bait, merupakan bagian dari agama. Nah, ini kebalikannya dari yang tadi. Kalau kelompok pertama berlebihan di dalam mengkultuskan Ali bin Abi Thalib sehingga memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada Ali bin Abi Thalib, dan konsekuensi keimanan kecintaan kepada Ahlul Bait adalah harus bara, membenci Abu Bakar dan Umar. Tapi kelompok kedua ini sebaliknya. Orang-orang yang berkeyakinan bahwa membenci dan memusuhi Ali bin Abi Thalib dan anak cucunya itu merupakan bagian dari agama. Padahal Ali bin Abi Thalib dan anak cucunya termasuk Ahlul Bait. Bahkan mereka ini, kelompok kedua ini, An-Nawasib, sangat bangga ketika berhasil menyakiti Ahlul Bait. Sampai-sampai tokoh mereka, tokoh kelompok An-Nawasib yang bernama Imran bin Hittan, melantunkan bait-bait syair yang menunjukkan kegembiraannya atas keberhasilan Abdurrahman bin Muljim al-Muradi, yang telah membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dipuji oleh Imran bin Hittan. Inilah kelompok kedua. Sedangkan kelompok ketiga adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah As-Salafiyun. Mereka adalah orang-orang yang berkeyakinan bahwa mencintai Ahlul Bait merupakan suatu kewajiban dalam syariat agama ini, dan termasuk bentuk dari pemuliaan dan berbakti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak berlebihan di dalam memuliakan Ahlul Bait sebagaimana halnya Syiah Rafidhah, dan juga tidak membenci Ahlul Bait sebagaimana halnya kelompok An-Nawasib. Sikap Ahlus Sunnah adalah sikap yang penuh dengan keadilan, penuh dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, jauh dari ekstrim, sikap gulu, karena dasar mereka adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan hawa nafsu. Berbeda dengan kelompok pertama dan yang kedua, yang pijakannya adalah hawa nafsu. Ahlus Sunnah wal Jamaah justru berlepas diri dari jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang Syiah Rafidhah yang berlebihan di dalam memuliakan sebagian Ahlul Bait. Ahlus Sunnah berlepas diri dari sikap hulunya mereka, dan juga dari sikap klaim yang mereka katakan bahwa Ahlul Bait itu maksum, terjaga dari dosa. Demikian juga Ahlus Sunnah berlepas diri dari jalan yang telah ditempuh oleh kelompok yang kedua, An-Nawasib, yang memusuhi dan mencela Ahlul Bait. Tentunya Ahlul Bait yang istiqamah di atas Islam. Nah, ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang diinginkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah di poin ke-97. Kenalilah oleh kalian keutamaan Ahlul Bait. Tapi ingat, bukan berarti bahwa setiap Ahlul Bait itu lebih utama dari seluruh manusia secara umum. Dan bukan berarti setiap Ahlul Bait itu wajib untuk kita cintai, kita muliakan apapun keadaannya. Tidak. Kenapa? Karena tolak ukur keutamaan, kemuliaan adalah sempurnanya keimanan dan ketakwaan mereka.
bukan karena dekatnya hubungan nasab semata. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Naam. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Ayat ini turun memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan kepada keluarganya yang terdekat, yaitu ahlul baitnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau berdiri berkhutbah, mengumpulkan ahlul baitnya. Nah, apa kata Nabi? Ya Quraisy, wahai kaum Quraisy. Apa yang senada dengan itu ya? Berusahalah untuk diri-diri kalian. Aku tidak menjamin kalian dari azab Allah sedikit pun. Ini kata Nabi, menunjukkan bahwa ahlul bait tidak maksum. Karena Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak menjamin kalian itu aman dari siksa Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak bisa menjaminmu dari azab Allah sedikit pun. Wahai Safiyah, disebut juga bibinya Rasulullah SAW, aku tidak bisa menjaminmu dari azab Allah sedikit pun. Bahkan putrinya sendiri, wahai Fatimah bintu Rasulullah SAW, mintalah harta kepadaku sehendakmu, namun aku tidak bisa menjaminmu dari azab Allah sedikit pun. Ini dalil yang menunjukkan sikap Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwa betul kita harus memuliakan dan mencintai Ahlul Bait. Tetapi sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal Arab. Demikian juga bangsa Arab. Artinya apa? Bangsa Arab itu lebih utama, lebih mulia dari bangsa-bangsa lainnya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dari bangsa Arab Rasulullah itu, dan Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Ini juga sudah menunjukkan keutamaan dan kemuliaan bagi Arab. Makanya bangsa Arab lebih utama, lebih mulia daripada bangsa-bangsa yang lain. Ini pun sama. Kalau dia mempunyai darah keturunan orang Arab, tapi tidak bertakwa kepada Allah, penuh dengan penyimpangan, kesesatan, tidak ada kemuliaan baginya. Makanya Nabi SAW bersabda, La fadla li Arabiyyin ala ajami illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan dan keistimewaan orang Arab atas orang Ajam. Ajam itu non Arab, kecuali dengan ketakwaan. Naam. Kemudian kata Imam Al-Barbahari selanjutnya, wa'rif fadlal ansar. Kenalilah keutamaan kaum Ansar. Kaum Ansar, yaitu para sahabat yang tinggal di kota Madinah, yang menyambut kedatangan para muhajirin dari Mekah dengan segala upaya mereka menyambutnya. Kaum Ansar. Dan juga wasiat Rasulullah SAW yang berkaitan dengan kedudukan mereka. Ini sudah kita bacakan juga dalil-dalilnya ya pada beberapa pertemuan. Bagaimana dalil-dalil yang menunjukkan pemuliaan Rasulullah SAW kepada kaum Ansar. Wa alur rasuli fala tansahum. Lalu kata Imam Al-Barbahari rahimahullah,
Begitu juga jangan kau melupakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kenalilah kedudukan mereka. Ya. Wa'rif fadlahum wa karamatihim. Ya. Dan kenali pula karomah-karomah mereka. Di sini Al-Imam Al-Barbahari menyinggung tentang permasalahan karomah. Karomah para wali. Allah Subhanahu wa taala tidak mensyaratkan untuk menjadi wali harus dari keturunan Arab. Harus mempunyai sambungan nasab kepada nabi, tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Keutamaan wali yang mereka tidak mempunyai rasa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Ya. Dan juga mereka tidak bersedih. Lalu Allah menyebutkan kriteria mereka, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Untuk meraih predikat sebagai wali Allah, bukan nasab harus dari bangsa Arab, bukan nasab harus mempunyai keturunan dari Nabi. Seperti prasangka sebagian orang, enggak mungkin kamu bisa jadi wali Allah. Kenapa? Karena kamu bukan orang Arab. Atau karena kamu tidak ada garis keturunan dengan orang Arab. Keliru orang itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan predikat untuk meraih wali, beriman dengan keimanan yang benar. Mulai dari keimanannya kepada Allah. Ya, bagaimana keimanan dia kepada Allah? Coba tanya tentang yang mendasar saja, di manakah Allah? Kalau dia mengaku sebagai wali, tanya di manakah Allah? Kalau salah jawaban dia katakan Allah ada di mana-mana. Atau dia katakan Allah ada di dalam hati saya. Bukan wali. Karena keimanannya salah. Begitu juga tentang keimanannya kepada malaikat. Apakah benar keimanan dia terhadap para malaikat? Tes satu saja. Siapakah malaikat pencabut nyawa? Kalau dijawab itu malaikat Israel. Keliru dia. Karena Allah Subhanahu wa taala menamakannya malakul maut. Terus alladzina amanu, beriman dengan keimanan yang benar terhadap rukun iman yang 6. Belum lagi keimanannya kepada takdir, imannya kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah dan seterusnya. Wa kanu yattaqun, dan yang kedua, dia harus tergolong orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau dia tidak bertakwa, banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, sekalipun memang dia terbukti sebagai ahlul bait, tidak ada kemuliaan baginya. Tidak juga bisa dia dikatakan wali, walaupun dia bisa membuktikan kejadian-kejadian luar biasa. Jangan dulu Anda anggap dia sebagai wali dengan kejadian luar biasa yang dia alami, sampai Anda ukur sejauh mana ittiba'nya dia kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sejauh mana ketakwaannya dia kepada Allah. Gitu ya. Di sini Al-Imam Al-Barbahari menyinggung tentang karamah para wali, dan memang karamah para wali termasuk pembahasan yang dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Karena apa? Karena memang ada kelompok-kelompok yang mengingkari masalah karamah. Ya. Karamah itu apa sih? Karamah dari sisi etimologi bahasa Arab, dari sisi bahasa, al-karam artinya kemuliaan. Lawannya al-lu'um, ya, yaitu cercaan. Jadi al-karam kemuliaan, lawannya al-lu'um, cercaan. Adapun al-karamah menurut terminologi syariat, karamah adalah perkara luar biasa
yang Allah tampakkan melalui tangan para walinya. Ya, jadi karomah itu kejadian di luar kebiasaan, tanpa disertai dengan pengakuan sebagai nabi. Ya, dan juga kejadian luar biasa itu tidak ada muqaddimah sebelumnya. Dia bisa menampakkan kejadian luar biasa setelah dia melakukan ritual, membaca wirid sekian ribu kali, zikir sekian ratus kali, atau bacaan-bacaan tertentu, mantra-mantra. Itu bukan karomah, karena karomah tanpa ada muqaddimah. Ya. Kemudian karomah itu terjadi melalui hamba-hamba yang saleh yang mengalaminya, orang-orang yang saleh yang bertakwa kepada Allah, dan terkadang diketahui oleh pelakunya dan terkadang tidak dia mengetahuinya. Dia nggak sadar ada kejadian luar biasa menimpa dirinya. Itulah karamah. Naam. Dari definisi ini jemaah rahimani wa rahimakumullah sangat jelas ya bahwa karamah itu semata-mata pertolongan Allah, bukan atas usaha manusia. Sehingga tidak bisa dipelajari. Nggak bisa berguru, saya mau berguru kepada seorang kiai untuk mempunyai karamah. Tidak bisa. Karena karomah itu semata-mata datangnya dari Allah, yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Gitu ya. Mana dalilnya kalau karomah itu ada? Dalil dari Al-Quran dan hadis. Dari Al-Quran, di antaranya surat Ali Imran ayat 37. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menceritakan tentang karomahnya siapa? Karomah yang dimiliki oleh Maryam. Ya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah menerima nazarnya, ya, dengan penerimaan yang baik. Ini kisahnya ya panjang. Wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Ya. Terus sampai pada kalimat kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Setiap kali Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, dia mendapati ada makanan di sisinya Maryam. Padahal yang ngurus Zakaria. Zakaria heran. Kok setiap kali masuk ada makanan di sisinya Maryam? Maka dia pun bertanya, qala ya Maryamu anna laki hadza? Wahai Maryam, dari mana kamu peroleh makanan ini? Siapa yang nganterin? Gitu. Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Makanan itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi Maryam tahu. Ya. Sehingga dia menjelaskan ketika ditanya oleh Zakaria. Nah, sekarang dalil bahwa terkadang orang yang mendapatkan karomah tidak mengetahuinya. Tidak sadar. Kalau tadi Maryam mengetahuinya, sehingga dia mengungkapkan huwa min indillah, makanan itu datangnya dari sisi Allah. Ya. Dalil yang lain dalam Al-Quran yang menunjukkan terkadang orang yang mengalaminya mendapatkan karomah dia tidak mengetahui itu adalah ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 259. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menceritakan tentang keadaan orang-orang yang meninggal dunia sudah selama 100 tahun, tapi kemudian Allah menghidupkan kembali. Seolah-olah mereka baru dibangunkan tidur. Padahal kenyataan yang sebenarnya orang ini tidur selama 100 tahun. Apa ini namanya kalau bukan karomah? Apakah ada orang di antara kita yang tidur sekian lama, nggak makan, nggak minum,
Itu gimana perutnya? Ya, Allah berfirman, "Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, fa amatahu Allahu mi'ata 'amin tsumma ba'atha." Apakah kalian tidak memperhatikan orang yang melalui satu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya, lalu dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah sebutkan, fa'amatahullahu mi'ata amin. Allah mematikan orang itu selama 100 tahun. Tsumma ba'atsah, kemudian Allah menghidupkan kembali. Qala kam labista? Allah bertanya kepada manusia yang telah ditidurkan selama 100 tahun tadi, kam labista? Berapa lama kamu tinggal di sini? Ya, kamu sudah berapa lama tidur? Apa dia bilang? Labistu yauman aw ba'dha yaum. Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Dia enggak sadar kalau dia di situ sudah 100 tahun. Yang dia rasakan ya paling tidur sehari atau setengah hari. Nah, ini juga karamah, kejadian luar biasa. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu dalil dari Al-Qur'an di antara yang menetapkan adanya karamah aulia, para wali. Adapun dalil dari hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga Imam Muslim dan juga Imam Ahmad, kisah Juraij. Tahu ya? Juraij adalah seorang anak yang berbakti kepada Allah, orang yang ahli ibadah dan berbakti kepada orang tuanya. Masih muda. Dia saking ingin memfokuskan ibadah kepada Allah, dia pun membangun semacam gubuk untuk ibadah di dalamnya, jauh dari keramaian. Suatu saat ibunya datang karena ada keperluan, memanggil dari luar. Sementara Juraij sedang sholat sunnah. Ya Juraij, wahai Juraij, kata ibunya. Ya. Juraij bingung di dalam sholat antara dua pilihan, memenuhi panggilan ibu atau teruskan sholat. Kalau memenuhi panggilan ibu berarti dia harus batalkan sholatnya. Dia lebih memilih untuk melanjutkan sholat. Karena enggak dengar jawaban, ibunya memanggil lagi, wahai Juraij, ini ibumu nak. Enggak dengar apa, Juraij mendengar panggilan ibunya, dia semakin bingung terus. Tapi dia masih memilih untuk melanjutkan sholat. Sampai akhirnya ibunya kesal. Karena ibunya tahu di dalam ada Juraij, kenapa dia enggak penuhi panggilan? Sehingga dia berdoa, ya, semoga Allah tidak mewafatkanmu sampai engkau difitnah oleh wanita pelacur. Pergi ibunya. Didengar oleh Juraij doa sang ibu. Subhanallah, terbukti. Sekian lama kemudian ada seorang wanita berzina dengan penggembala sapi. Kemudian perempuan ini hasil hubungan zinanya hamil sampai melahirkan, maka dia pun ditangkap dibawa ke hadapan raja untuk dihakimi. Ditanya oleh sang raja, siapa yang berbuat seperti ini terhadap dirimu? Perempuan tadi dengan niat menfitnah Juraij, dia jawab Juraij. Juraij yang ahli ibadah, iya. Juraij yang punya gubuk tempat fokus ibadah di sana, iya. Raja pun murka, memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Juraij dan hancurkan gubuk tempat ibadahnya Juraij. Dilakukanlah. Maka Juraij dibawa, setelah diceritakan oleh para prajurit demikian ada seorang perempuan melaporkan tuduhan zina, kamu telah menghamilinya dan seterusnya. Juraij paham.
Ketika memasuki ruang sidang, semacam ruang sidang gitu, Jurej melihat perempuan yang sedang menggendong bayinya itu. Dan Jurej terlihat wajah yang senang. Ya, tersenyum. Raja ngelihat Jurej tersenyum dan seperti ini makin mantap dia. Wah, benar nih Jurej ini. Nah, akhirnya wahai Jurej, perempuan ini datang melaporkan bahwa engkau telah berzina dengannya dan ini adalah anak kamu. Apa kata Jurej? Wahai raja, wahai tuan raja, bagaimana kalau saya mempunyai bukti yang dapat melepaskan saya dari tuduhan tersebut? Oh ya, silakan. Nah, ini sisi penilaian kita dalam hadis. Apa bukti kamu? Kata Jurej, mana sang bayi? Bawakan kemari. Dia adalah saksi saya. Raja heran tentunya. Orang-orang juga heran. Loh, bagaimana anak yang masih bayi, yang secara umum belum bisa ngomong, kok bisa diminta sebagai saksi? Tapi karena ini permintaan, ya sudah dipenuhi. Didekatkanlah bayi itu ke hadapan Jurej dan sang raja menyaksikannya. Dengan mantap Jurej bertanya kepada si bayi dengan yakin bahwa Allah akan membelanya karena dia tidak pernah melakukan hal semacam itu. Karena Allah Maha tahu bagaimana kedekatan dia dengan Allah dalam peribadatan. Ini juga kemantapan, ya, keimanan yang kokoh. Jurej bertanya, man abuka? Siapa bapakmu yang sesungguhnya? Subhanallah, bayi yang masih merah, mungil, kecil seperti itu, dengan karomah Allah berikan kemampuan dia bisa menjawab. Bayi itu menjawab, ra'il baqar. Bapakku sebenarnya adalah penggembala sapi. Terbongkar kedustaan si perempuan ini. Kaget dia kalau ternyata bayinya sendiri. Ini juga karomah. Akhirnya raja malu, wahai Jurej, maafkan saya. Terus kami akan kembali membangun tempat ibadahmu dengan yang lebih baik. Akan kami lapisi dengan emas. Kayak kubah emas di sana gitu. Jadi mereka berdalil mungkin dengan hadis ini. Itu hadis aja. Kata Jurej, enggak perlu. Kembalikan seperti sedia kala. Tapi kata raja, sebentar Jurej, ada satu hal yang membuat saya mengganjal. Apa itu tuan raja? Tadi ketika kamu masuk, aku melihat terlihat wajah yang berseri-seri di wajahmu. Iya. Engkau terlihat senang, gembira. Apa kata Jurej? Wahai tuan raja, kejadianku ini yang menimpaku saat ini mengingatkanku akan doa ibuku. Yang aku akui itu salah. Kenapa? Karena sholat yang dia kerjakan sholat sunnah. Menjawab panggilan ibu adalah wajib. Harusnya yang wajib lebih didahulukan dari yang sunnah. Kan gitu. Dan aku berharap kepada Allah, semoga apa yang menimpaku hari ini sebagai penghapus kesalahanku terhadap ibuku di waktu itu. Ya. Nah, ini jemaah rahimani wa rahimakumullah juga termasuk bagian dari karamah. Ya, dan banyak ya, mutawatir dari salafus saleh, dari tabi'in, ya. Orang-orang saleh bagaimana mereka mendapati karamah. Seperti Sa'id bin Zaid, salah seorang sahabat yang sudah dipastikan masuk surga, termasuk al-mubasysyirina bil jannah. Dia dituduh oleh seorang wanita tua bahwa Sa'id merampas hak tanah. Padahal belum ada BPN waktu itu. Ya. Dituduh Sa'id bin Zaid mengambil tanahnya si perempuan tua ini. Maka Sa'id bin Zaid, si perempuan ini melaporkan ke
hakim dan seterusnya. Lalu Sa'id bin Zaid berkata, ya, orang-orang telah menuduh saya telah berbuat zalim, telah mengambil hak tanah perempuan tua itu. Bagaimana mungkin padahal aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zalama qida shibrin minal ardi tuwiqa min sab'i aradin." Barang siapa yang berbuat zalim sejengkal saja mengambil hak tanah orang, akan Allah kalungkan dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat. Mana mungkin saya menzaliminya? Sampai akhirnya Sa'id bin Zaid berdoa, ya Allah, kalau wanita itu berdusta, maka janganlah engkau matikan dia sehingga dia buta dan jadikan kuburnya dalam lubang itu. Subhanallah, kata Ibnu Umar, ya, radhiyallahu anhuma, demi Allah tidaklah wanita tua itu mati sehingga matanya buta, lalu dia berjalan di dalam rumahnya dan terperosok, ya, ke dalam lubang yang itu sekaligus sebagai kuburnya dia. Makanya ya ikhwah, berhati-hatilah, ya, di dalam tuduhan terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, orang-orang yang berupaya untuk istiqamah di atas agama ini. Tahan lisan kalian dari mencela dia, mencerca dia, mencemooh dia, menghina dia, gitu ya. Nah, jemaah rahimakumullah, adapun manusia dalam masalah karomah juga terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, kelompok yang mengingkari adanya karomah. Mereka adalah Mu'tazilah, Jahmiyah, dan juga sebagian Asy'ariyah. Ya, mereka mengingkari, enggak ada itu karomah. Golongan yang kedua, orang-orang yang gulu, berlebihan di dalam menetapkan adanya karomah, sehingga mereka anggap setiap kejadian luar biasa yang dialami seseorang dianggap itu sebagai karomah dan pelakunya dianggap sebagai wali. Enggak mau peduli caranya seperti apa. Ya, mereka ini adalah orang-orang sufiyun, kemudian juga para penyembah kubur. Ya, nah, mereka menghukumi orang-orang yang bisa menunjukkan kejadian luar biasa, walaupun sebenarnya itu berasal dari syaitan. Sihir, seperti memegang api, kemudian memukul tubuhnya dengan pedang, silet tapi kebal, ya, dianggap itu sebagai bentuk karomah. Atau bisa mengangkat kubah masjid. Nah, sedangkan yang ketiga adalah orang-orang yang mengimani adanya karomah bagi para wali, dan mereka menetapkan adanya karomah itu sesuai dengan yang diinginkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, jelas bahwa kejadian luar biasa itu, ya, ada 3, bisa dikatakan mukjizat, itu khusus bagi para nabi dan rasul. Kemudian bisa dikatakan karomah, ini untuk selain nabi dan rasul. Dan keduanya diperoleh tanpa bisa dipelajari, bahkan terkadang ia mengalami tidak mengetahuinya, dan juga tidak bisa dipertontonkan. Adapun yang ketiga adalah sihir. Ini juga kejadian luar biasa, tapi datangnya dari syaitan dengan cara mempelajari, dan biasanya syaratnya harus kufur dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini yang terkait dengan poin 97 yang disinggung oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi kaitannya dengan memuliakan Ahlul Bait, dan juga kenalilah oleh mereka keutamaan orang Ansar, keutamaan orang Arab, ya, dan juga
imani bahwa pada sebagian mereka memiliki karomah, tapi bukan berarti orang soleh, sesoleh apapun dia, sehebat apapun istiqomahnya, kalau nggak punya karomah belum dianggap sebagai wali. Itu juga keliru. Bukan syarat untuk menjadi wali Allah harus punya karomah terlebih dahulu. Bukan. Nah, insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan masuk poin yang ke-98. Biiznillah ta'ala. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.